Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan identitas saya. Nama saya Iqbal Farhastorik. Saya untuk identitas sendiri, ada identitas selanjutnya yaitu status saya masih sebagai mahasiswa aktif di Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, di mana saya mempunyai identitas nomor induk mahasiswa juga dengan NIM disebutnya yaitu 1983304 atau 1983304. Oke, semuanya di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil akhir dari proyek yang sudah saya kerjakan atau sudah saya bangun, sudah saya deklarasikan juga. Di sini saya menggunakan Java NetBeans atau NetBeans. Di sini sudah terlihat ya, ini kursornya mulai dari tengah saya arahkan ke NetBeans. Kita langsung buka saja NetBeans-nya untuk melihat proyek yang sudah saya hasilkan di aplikasi NetBeans ini. Sambil menunggu, untuk proyek yang saya kerjakan ini adalah proyek untuk hasil dari pengajuan proposal yang sudah saya ajukan ke dosen mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana di proposal tersebut saya mencantumkan bahwa saya akan menggunakan atau menciptakan suatu sistem informasi aplikasi yang bisa dipakai untuk suatu perusahaan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya, untuk Java NetBeans-nya sudah sedikit terbuka. Nah, kita lihat ke kursornya ya. Di sebelah sini ada loadingnya. Jadi setelah beres semuanya, ini kita harus menunggu. Nah, ini sintaksnya, atau tadi ada tulisan juga waiting ya, untuk menunggu agar semuanya terdeklarasi. Nah, ini untuk persenannya bisa terlihat juga. Sekarang sudah bisa kita lihat bahwa proyek saya di sini saya kasih nama saya sendiri yaitu Iqbal Farhastorik. Di sini bisa kita lihat ya, untuk melihat proyek yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini meskipun ada beberapa file, termasuk 2 file lebih jelasnya, di sini ada source package dan juga libraries ya. Tapi untuk suatu atau project yang sudah saya deklarasikan itu saya simpannya di file source package ini. Nah, di sini ya, di sini ada saya tuliskan penginapan, karena di sini untuk project yang sudah saya kerjakan itu adalah bisa dipakai dalam suatu perusahaan perhotelan atau bahkan villa, pokoknya untuk suatu tempat bersinggah yang sampai ada fasilitas untuk menginapnya, seperti itu. Kita bisa buka saja. Nah, di sini ada 2 ya. Namun untuk proyeknya ada di yang kedua ini, untuk program penginapannya. Nah, untuk program penginapan Java ya. Program penginapan .java. Kita bisa double klik saja. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ada kata loading juga. Loading itu dari bahasa asing ya, dari bahasa internasional yang berarti tunggu lah, seperti itu. Nah, mungkin sembari menunggu saya juga akan lebih meyakinkan atau menekankan di mana di sini ketika membuat suatu aplikasi atau sistem informasi yang dipakai suatu perusahaan itu, terlebih lagi di perusahaan penginapan. Di sini saya sudah membuat suatu desain ya, desain untuk desain tabel lah, bisa kita sebutnya desain tabel, dimana di sini untuk paling atasnya atau identitasnya sendiri ada nama dari sistem informasi yang saya kerjakan sendiri atau project yang saya ciptakan, dimana bernama program penginapan. Untuk ke bawahnya di sini ada beberapa kolom ya. Di sini ada
kolom nama pemesanan, kita nanti isi lagi isi nama di sini. Ini untuk lebih jelasnya dalam mengisi identitas, dimulai nama pemesanan atau nama pemesan, alamat pemesan itu di mana, pekerjaan pemesan itu di mana, kelas atau kamar penginapan yang pemesan pilih. Nanti juga akan kita rombak ya, atau akan kita coba bedakan. Di sini saya cantumkan ada 3 kelas pilihan yang nanti bisa dipilih. Nah, setelah kita pilih kelas, nanti akan muncul untuk harganya. Harga di kelas yang A berapa, yang B berapa, dan yang C juga berapa. Setelah itu di sini kita isi lama menginap atau lama inapnya itu berapa hari ya. Tinggal dimasukin. Setelah itu untuk biodata yang sudah kita isikan semuanya, bisa kita langsung klik button hitung, dimana untuk menghitung jumlah keseluruhan biaya yang harus pemesan bayar, atau yang menginap itu harus bayar billnya, atau dalam artian struknya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini selain dari desain, di sini juga ada source kodenya ya. Nah, ini untuk source code atau bahasa pemrogramannya, biasa disebutnya dengan coding pengkodingan ya. Di sini banyak sintak-sintak yang saya pakai. Untuk lebih jelasnya mungkin lain kali atau di lain waktu akan saya jelaskan satu persatu untuk kegunaan dari sintak-sintak ini sendiri. Namun karena ini saya lebih fokusnya untuk menampilkan sesuatu atau project yang sudah saya kerjakan, maka kita langsung saja ya ke projectnya. Setelah tadi kita melihat dari mulai desainnya, ini desainnya sudah kelihatan, dan ini untuk source kodenya atau bahasa pemrograman yang saya pakainya. Setelah itu kita bisa lihat, karena tadi dari desain dan juga source-nya itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita klik dulu ke yang tadi sudah kita double klik atau klik 2 kali. Kalau misalnya mau pakai keyboard, bisa kita pakai tombol Shift plus F6. Namun di sini juga kita bisa gunakan klik kanan untuk memilih. Nah, yang tadi saya sebutkan Shift F6 itu untuk ngedeklarasiin atau mendeklarasikan suatu pemrograman atau variabel yang akan kita jalankan. Di sini dituliskan dengan run file untuk mendeklarasikan suatu file atau pemrograman yang ada di suatu penyimpanan tersebut. Nah, di sini kita langsung klik saja ya. Kalau misalnya tadi kita klik Shift plus F6, langsung akan ke deklarasi gitu. Langsung filenya itu bisa dijalankan. Di sini karena kita pakai klik kanan, kita klik saja untuk run filenya. Nah, seperti biasa juga di sini ya, di hampir menuju pojok bawah ini ada tanda kalau misalnya apakah si pemrograman atau programnya sudah bisa dideklarasikan atau belum. Nah, barusan sudah terlihat 100, namun ini untuk pemutakhiran ya. Nah, di sini ada tulisannya juga running atau pendeklarasian ya. Sebelum nanti bisa muncul dan bisa kita gunakan. Nah, setelah ini bisa kita lihat untuk munculnya seperti ini. Ini untuk tampilan kecilnya ya, bisa kita perbesar juga. Nah, kita perbesar, namun tetap seperti yang tadi saya bilang. Di sini sudah ada yang disebut program penginapan ya. Di sini saya perkecil lagi, di mana kita isikan nama pemesannya. Kita pakai nama nasional saja ya, atau nama orang-orang Indonesia. Di sini saya kasih nama Andreas saja lah ya, Andreas. Setelah itu bisa kita isi alamat tempat tinggalnya, misalnya kita isi di DKI Jakarta ya, atau DKI Jakarta. Nah, setelah itu kita bisa masukin pekerjaan pemesan ini atau pekerjaan Andreas itu sebagai apa.
Di sini kita bisa kasih nama, kalau misalnya pemilik perusahaan atau yang mempunyai perusahaan di luar kota, kita kasih jabatannya itu atau pekerjaan itu sebagai direktur ya, direktur. Nah, setelah itu yang tadi saya bilang di desain bahwa di sini juga ada pemilihan kelas. Nah, di sini untuk masuk yang dimaksud pemilihan kelas itu ada 3. Kelas biasa, super, istimewa. Kalau misalnya yang biasa itu yang ori ya, atau yang biasa saja kita sebutnya. Kalau yang super itu termasuk ke VIP. Kalau yang istimewa itu adalah VVIP. Misalnya kita pilih yang biasa dulu di sini. Nah, setelah kita pilih kelasnya, di sini akan muncul harga penginapannya. Harga penginapannya per 1 hari ya. Di sini misalnya kita lanjut untuk memasukkan penginapannya atau lama menginapnya berapa hari. Misalnya kita untuk paket liburan biasanya untuk menginapnya 3 hari, mau di perusahaan perhotelan atau villa. Setelah itu yang sudah kita ketahui semua, di sini ada button hitung, maka kita cukup klik saja untuk button hitungnya ya. Kita klik button hitungnya, setelah itu akan muncul untuk harganya. Nah, di sini kalau misalnya untuk lama inapnya mau dikasih nomor misalnya sampai 30 hari atau 1 bulan, kita tinggal klik lagi buttonnya. Seperti itu. Maka di sini akan muncul untuk harganya ya. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa ganti ke kelas super atau VIP. Setelah kita ganti lagi ke kelas VIP atau super, kita bisa klik lagi buttonnya, button hitung. Nah, di sini ada perbedaan untuk jumlah totalnya ya, karena di sini ada perbedaan harganya. Misalnya kita masukin 31 hari. Nah, maka ini yang kelihatannya untuk harganya bisa kita lihatnya sebanyak ini untuk pemesan yang harus dibayarnya itu. Ini berjumlah Rp7.750.000 ya. Nanti ini pemrograman atau project yang saya hasilkan ini bisa dipakai di suatu perusahaan penginapan oleh admin atau kasir. Setelah super kita bisa lanjut mendeklarasikan beda kelasnya, yaitu di kelas istimewa. Untuk lama inapnya tetap 30 hari, kita bisa masukkan atau langsung klik button hitung. Nah, ini sudah terlihat ya. Untuk perbedaan harganya di sini ada 15.500.000. Untuk kelas VVIP memang kita udah ngerti lah ya. Kalau VVIP itu adalah dimana kelas yang paling tinggi, atau makanya di sini kita sebut dengan kelas istimewa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita bisa tutup pemrograman atau project yang sudah saya buat dengan klik button keluar. Nah, inilah yang sudah saya deklarasikan dari tadi ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf juga bila semuanya merasa terganggu atau bahkan yang saya sampaikan tadi itu masih banyak sekali kekurangan. Bahkan saya juga sadar dan yakin untuk penyampaian atau presentasi dari saya pasti terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya tetap saya ucapkan terima kasih. Untuk kekurangannya itu murni dari diri saya pribadi. Kalau misalnya ada lebihnya atau bahkan ilmu tambahan untuk semuanya, di situ adalah dimana dari Tuhan pemilik alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ilmu, karena saya hanya sebagai perantara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Akhirul kalam, undur ma qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.